الحمد لله رب العالمين الذي أعزنا وأكرمنا بالإسلام وجعل دستورنا القرآن، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، الحاضرين والحاضرات الكرام والكريمات، المحترمون والمحترمات، خصوصا رئيس المسجد المحترم والأستاذ العلماء والسادة جميعا، أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم جزيلا الشكر على حسن الضيافة والاستقبال. جزانا الله وإياكم خير الجزاء، آمين يا رب العالمين. بداية، الله سبحانه وتعالى أوصانا وأمرنا بصلة الرحم، فقال في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جماعات وشعوب مختلفة للتعارف بصلة الرحم، فهي واجبة على المسلمين والمسلمات. في هذا اليوم المبارك تشرفنا أخوكم شيخ محمود عمر، أخونا شيخ إشراف أنور، أصل من غزة فلسطين. تشرفنا بصلة الرحم لإندونيسيا في هذا اليوم في هذا المسجد. نسأل الله أن يبارك لنا ويرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا، آمين يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يميز بين المسلم والمسلم إلا بالتقوى. لا فرق بين غني وفقير ومسكين، لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين إندونيسيا وفلسطين إلا بالتقوى. لذلك من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Saya yakin Pak Ustaz 90% bohong. Ibu Pak yang disampaikan saya, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya menyampaikan muqaddimah atau prolog menghantar setiap penceramah, setiap balik biasanya diawali dengan muqaddimah. Saya kira itu tidak usah diterjemahkan supaya memang waktu. Kemudian beliau menyampaikan salam silaturahim. Betapa penting silaturahim ini, bahkan dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang tadi beliau bacakan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa Allah sudah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Juga Allah ciptakan kita beda-beda suku, beda-beda bangsa. Dan hari ini, pagi ini Allah buktikan bahwa di samping kita ada laki-laki dan perempuan, juga Allah bedakan beda-beda bangsa. Ya, ada Palestina, ada Indonesia. Ini menandakan bahwa Allah menciptakan kita itu beda-beda suku, beda-beda bangsa. Dari sisi bahasa juga sama Ibu. Allah bedakan bangsa Indonesia dan bangsa Palestina, bahasanya beda. Makanya tadi ketika saya bicara, mungkin sebagian ada yang paham, ada yang tidak. Sekarang sekali giliran beliau ketika saya bicara, ya yang bengong, gitu ya. Itu menandakan bahwa Allah membedakan juga dari sisi bahasa. Dari warna kulit pun Allah bedakan, Bapak Ibu. Ya. Lihat sedikit, barangkali menatap wajah orang-orang Palestina itu, ini kulitnya warna apa ya? Gitu. Sudah putih, itu kuning-kuningan, birunya macu, ya. Beda dengan orang Indonesia, ya. Kulitnya kita masalah matang, mending kalau selalunya matang, kalau busuk. Itu semua itu memang karunia Allah. Dari sisi makanan pun Allah bedakan, Pak. Ini tafakur buat kita pagi ini. Apa ketika beliau datang dari bandara, saya tidak pusing mewakili dari pemerintah untuk mendampingi? Pusing, Pak. Ini makannya dengan apa?
dikasih nasi, nggak suka. Coba bayangkan Pak, karena makanan khas Gaza dengan kita beda. Untung beliau bawa makanan Pak, pas di tas beliau bawa ciri khas makanan Gaza Palestina. Di antaranya satu ada alpukat. Nah, saya bilang alpukat pada pasti yang kedua ada minyak zaitun, ya, kemudian ada ikan asin, kemudian ada garam, kemudian ditambah cabai rawit. Saya sempat bengong Pak, ya Allah, seumur hidup saya 44 tahun baru kali ini alpukat dengan ikan asin, ya kan? Biasanya alpukat dengan gula, dengan susu gitu. Tapi itu Allah bedakan kita. Ketika di penginapan beliau sendiri yang blender, kemudian dimakan, dia bilang ladin itu enak. Saya disuruh mencicipi. Ustaz, apa ini khas Gaza Palestina? Aduh, saya bingung, tidak dimakan, dikira tidak menghormati. Makan baru kali ini aku ketemu hasil. Ya sudahlah, kita saling menghormati. Subhanallah. Tapi saya ada dalam pikiran saya nggak mau satu gelas, cuma setengah sendok juga. Subhanallah itu. Pas saya makan setengah sendok, dalam hati, ya Allah, saya tidak akan sekali-kali lagi makan alpukat dengan ikan asin. Itulah hebatnya Allah membedakan kita. Besoknya saya ingin menghormati beliau Pak, karena saya orang Kuningan, Pak Sunda, saya kasih makanan Sunda, ada nasi, ikan asin, tempe, sayur, ditambah pete. Nah, ketika dia lihat nasi sama ikan asin tidak aneh, tapi ketika lihat pete, dia sempat bertanya, Ustaz, mana ada apa ini? Saya jawab, ada pete. Kalau Kuningan betul, gitu. Akhirnya beliau bingung juga, di Gaza nggak ada pete, nggak ada pete. Akhirnya dia makan. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika makan pete, jangan satu papan, baru setengah butir, wajahnya sudah merah. Puyeng, makan pesek, kumur-kumur. Ustaz, saya tidak mau makan ini lagi. Saya juga nggak mau alpukat dengan ikan asin. Itulah subhanallah indahnya Allah menciptakan kita, yang semuanya itu adalah lita'arofu, untuk saling kenal. Tapi kata saya tadi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat bangsa, Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat turunan. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Pesan moral yang disampaikan beliau yang pertama, jangan lupa takwa, dekat bersama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jaminan Allah, siapa yang dekat dengan Allah, takwa dengan Allah, salah satunya Allah akan memberikan solusi dalam keluar dari segala kesulitan. Juga Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Nama saya beliau Syekh Mahmud Umar Abbas Al-Haramain. Umurnya 33 tahun itu, sudah beristri, anaknya 5, cuman sudah 1 tahun tidak bisa ketemu karena beliau posisinya sekarang sebagai mujahid dan sempat menjadi DPO, daftar pencarian orang tentara Israel. Jadi sampai saat ini Syekh Mahmud diamankan karena beliau tahun 2019 sempat bikin hati orang Israel sakit hati, sehingga beliau dicari dan beliau alhamdulillah bisa tiba di Indonesia hampir 1 tahun yang lalu, dan beliau ingin terus menyampaikan kabar terkini tentang Gaza Palestina. Kemudian yang kedua, ibu ini yang di belakang saya, Syekh Osama, sama juga putih dan ganteng. Ini umurnya 20 tahun, yang 20 tahun masih bicara beliau, mujahid juga. Beliau hafal 30 juz ketika usia 15 tahun, dan ketika beliau selamat dari peruntuhan waktu tahun 2014 terjadi bom yang besar di Gaza. Ada 32 anak yang sedang halakoh membaca Al-Quran, yang sedang hafal Al-Quran. 30 orang meninggal, anak yang tidak berdosa. Kalau sama Allah berikan keselamatan, sehingga dalam tempo 5 tahun beliau cepat terus mengamalkan hafal Al-Quran 30 juz. Itu barangkali orang tua mereka, saudara-saudara mereka kemarin kebanyakan sudah wafat karena terjadi gejala apa, terjadi agresi pada akhir bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang beliau belum pulang? Karena ini saran dari Duta Besar Palestina di Jakarta, tolong jangan dulu pulang Anda kalau ingin Anda selamat sebelum situasi jalur menuju Gaza dalam keadaan aman. Makanya kemarin saya bilang ke Pak Ketua DKR
mengatakan, Ustaz, kasihan, fisik mah di sini, tapi batin tidak bisa dibohongi. Itulah poin pertama tentang ta'aruf. Alhamdulillah. الآن أننا نريد إن شاء الله نتكلم قليلا عن فلسطين. لماذا يجب علينا كمسلمين جميعا في إندونيسيا وفي كل مكان أن نهتم بشؤون فلسطين ونرعى شؤون فلسطين؟ بداية ننظر فضائل فلسطين. فلسطين لها كثير من الفضائل في القرآن الكريم وفي السنة وفي العقيدة. فأرض فلسطين هي أرض الأنبياء والمرسلين. كثير جدا من الأنبياء والرسل عاشوا وماتوا في فلسطين. على سبيل المثال سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا داوود سليمان عيسى موسى. كثير من الأنبياء والرسل عاشوا في فلسطين، لذلك تسمى بأرض الأنبياء والمرسلين. أيضا من فضائل أرض فلسطين أنها أرض الإسراء والمعراج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرى من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى بعد أن أسرى سيدنا محمد من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، عاد إلى سدرة المنتهى وعاد وصلى إماما بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى. من فضائل أرض فلسطين أرض العلماء. كثير من المشايخ وعلماء المسلمين من فلسطين. على سبيل المثال نذكر الإمام الشافعي رحمه الله صاحب المذهب الشافعي. أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني مؤلف كتاب فتح الباري في الفقه والسنة النبوية. كثير أيضا من العلماء لضيق الوقت لا نستطيع ذكرهم. أيضا فضائل أرض فلسطين تسمى بأرض المحشر والمنشر. سألت ست ميمونة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتنا ببيت المقدس يا رسول الله. قال لها: بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan, wahai umat Islam, kenapa harus mencintai Baitul Maqdis? Kenapa harus mencintai bumi Palestina dan Al-Aqsa? Yang pertama, kata Syekh, Palestina atau Al-Aqsa ini adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, buminya, negerinya para nabi dan para rasul. Banyak nabi dan rasul yang lahir dan wafat di Palestina. Yang kedua, Ardul Ulama, banyak ulama yang lahir di Palestina. Bukan ulama sembarangan, tapi ulama termasyhur. Contoh dua aja kata beliau. Satu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pulang ke sana kampung dengan beliau satu turunan dengan Syekh Mahmud. Cuman wafatnya di Mesir, karena Mesir dengan Palestina tetangga. Karena waktu itu Imam Syafi'i sedang hijrah untuk mengamalkan ilmu di kota Mesir. Ada juga Ibnu Hajar Asqalani, ulama pengarang kitab Munir masyhur, yang kitabnya yang disebut dengan kitab Fathul Bari itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Pengarangnya adalah ulama dari Palestina. Kemudian keistimewaan yang lainnya kata beliau, Ardul Isra wal Mi'raj, bumi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi ketika pulang dari Sidratul Muntaha memenuhi panggilan Allah, kata saya, itu tidak ke Mekah, tapi pulang kembali ke Masjid Al-Aqsa. Dan pada waktu itu Nabi pertama kali yang dilakukan sholatnya adalah sholat subuh. Sholat subuh ini luar biasa, beda dengan sholat yang pagi itu, tantangannya luar biasa. Maka kita bersyukur bukan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Karena subuh ini sejarah Nabi pertama kali melaksanakan sholatnya di waktu sholat subuh, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Itulah pertama kali. Kemudian kata saya yang terakhir, Ardul Mahsyar, bumi yang akan dijadikan padang mahsyar, yang matinya di Bekasi, di Jakarta, di luar negeri, kelak di yaumil akhir, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Kata saya tidak akan jauh dari area Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Komplek Masjid Al-Aqsa. Di sana di saat kita membutuhkan syafaat Rasulullah, ternyata semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Beruntung dan bersyukur Pak Ketua DKM, Pak Ustaz. Jujur, kehadiran beliau datang ke sini
datang dari tangannya para nabi, datang dari tangannya para ulama, datang dari tangannya Isra dan Mi'raj, datang dari tangan yang akan dijadikan pada masyarakat. Semua ini sebenarnya Allah. Tidak semua masjid yang beliau datangi, bukan kita atau dia yang berterima kasih, justru kita berterima kasih. Kita kedatangan ulama, hafal Quran, semoga kakinya ketika menginjakkan di sini membawa berkah buat kita semua. نعم يا أخوانا، جميعا تعرفون ماذا يحدث في فلسطين. أكثر من 73 عاما في فلسطين مصيبة كبيرة بسبب احتلال إسرائيل لعنة الله. اليهود عليهم لعنة الله يحتلون أرض فلسطين، يحتلون المسجد الأقصى. في كل وقت وحين هناك اعتداء على المسلمين أهل فلسطين. في كل وقت وحين هناك شهداء أطفال ونساء ورجال. جميعا شاهدتم في 27 من رمضان ليلة القدر في فلسطين هناك مصيبة كبيرة، كثير من الشهداء، اعتداء على المسلمين المصلين والإمام والعلماء في المسجد الأقصى. هناك أيضا يا أخوانا الحياة صعوبة جدا في الحياة، مثلا الكهرباء 4 ساعات في اليوم، المياه العامة في كل أسبوع مرة واحدة فقط، كذلك الأمر في الغاز والدواء. هناك أيضا هذا من المنازل للمساجد للمدارس. جيش إسرائيل لعنة الله لا يحترم المسلمين ولا يحترم حتى الأطفال والنساء والرجال العجز. لا يوجد احترام لأي شخص مسلم فلسطيني في فلسطين. Kejadian kemarin kata beliau itu bukan yang pertama. Kami sudah 73 tahun dijajah oleh Israel. Sudah lama, bukan hanya kemarin. Kata beliau 73 tahun kami dijajah, baik secara fisik, ekonomi. Yang jadi pertanyaan, kenapa Israel mani kegeh, mani pengen sekali menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Ya itulah satu, memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan, walam tardoh angkal Yahudi wa Nasara ila akhir ayat. Yang kedua, mereka memang punya pikiran mitos bahwa di bawah bangunan Masjid Al-Aqsa itu ada harta peninggalan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, mereka iri karena seolah-olah bahwa Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya milik Palestina, milik kami juga, kata orang Yahudi. Sehingga dengan segala cara mereka melakukan untuk menghancurkan Palestina. Karena apabila Al-Aqsa hancur, akan dirubah, akan diganti dengan yang namanya bangunan Haikal Sulaiman. Bangunan Haikal Sulaiman ini kata saya sebuah bangunan yang nanti akan jadi pusat peribadatan umat Yahudi terbesar di dunia. Pertanyaan kita bahwa ridho tidak Al-Aqsa dibom, ridho tidak Al-Aqsa dihancurkan. Kata beliau, Al-Aqsa ini adalah milik umat Islam, warisan Nabi kita, wahab dari Rasulullah. Maka saya tadi bilang mengatakan kami ini adalah wakil, kami ini adalah wakil umat Islam dalam rangka menjaga Masjid Al-Aqsa. Tadi kedengaran Bapak Ibu sekalian, beliau menyampaikan di sana kondisi ekonomi juga diuji. Bukan tidak ada listrik, bukan tidak ada air, bukan tidak ada gas, dipersulit oleh Israel Allah. Pertama kata beliau, listrik di sana cuma 4 jam setiap hari ibu bapak. Makanya ketika beliau berikan HP berarti di sana lagi nyala karena ingin komunikasi dengan para mujahid di Al-Aqsa. Nanti jam 9 mati lagi, besok baru nyala lagi dengan waktu yang belum jelas. Itulah kondisi di sana. Yang kedua, yang namanya air, kata beliau pikulin usbu, setiap seminggu sekali untuk wudu, untuk mandi, untuk minum juga harus beli dengan mahal. Kita tanya, kamu mau nggak? Di sana yang namanya aqua seperti ini, kalaupun ada itu harganya $3, setara dengan 45.000 Bapak udah. Gas kata beliau sudah sulit, mahal. Dan ini kata beliau fakta dengan segala cara Israel didukung dengan Amerikanya untuk menghancurkan warga kami. Maka sebagai tambahan, di sana itu ada 2 kelompok, ada Hamas, ada Fatah. Hamas ini kalau bahasa kita itu sedikit agak mujahid, radikal. Jadi kalau Al-Aqsa disentuh oleh Yahudi, kami tidak terima. Gitu. Beda dengan Fatah. Kalau Fatah dengan jalur diplomasi, dengan musyawarah. Gitu. Kalau orang beliau kan Hamas. Jadi beliau ini
prinsipnya ya kalau akidah mah beda dengan itu. Kalau Abu bin Anas biasa, tapi kalau sudah menginjak-injak akidah, maaf katanya, hari punya prinsip iskaliman aumut syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Makanya tadi malam beliau didatangi beberapa orang wartawan. Apa yang beliau sampaikan? Demi Allah dan Rasulullah, kata beliau, saya tidak akan mundur 1 meter pun. Saya tidak akan mundur 1 jengkal. Walaupun Israel menawarkan harta untuk membeli tanah Palestina dengan harga berlipat-lipat, saya tidak akan mundur sedikit pun. Karena Al-Aqsa ini adalah warisan dan wakaf Rasulullah untuk umat Islam. Rasul pernah bersabda sebagai tambahan, janganlah engkau berkunjung, janganlah engkau bertamasya, janganlah engkau mengadakan kegiatan ke satu tempat kecuali 3. 1. Masjidil Haram Mekah, 2. Masjid Nabawi Madinah, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi kata beliau, jangan lupakan Al-Aqsa, karena itu pijakan pertama umat Islam. Jadi poin yang kedua, ada apa di Palestina? Jawabannya ada warisan Nabi yang harus dijaga oleh umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. أخيرا يا أهلنا نريد أن نشكر أهل إندونيسيا وشعب إندونيسيا ما شاء الله. فلسطين وإندونيسيا أخوة إسلامية مثلما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. نشكر أهل إندونيسيا دائما تساعد فلسطين منذ احتلال فلسطين حتى يومنا هذا. ما زالت إندونيسيا الدولة الأولى في مساعدة فلسطين. ما شاء الله أهل فلسطين أيضا دائما يقومون بالدعاء لأهل إندونيسيا. نسأل الله أن يعم الأمن والسلامة لأهلنا في إندونيسيا. أخيرا يا أهلنا، واجب على المسلمين جميعا أن نحافظ وأن نساعد أهل فلسطين وأن نحافظ على المسجد الأقصى. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. الله فرض على المسلمين الجهاد لكنه فرض كفاية. أهل فلسطين يجاهدون بأنفسهم، بأرواحهم، بأطفالهم، ببيوتهم ومساجدهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أهلنا في إندونيسيا وفي كل مكان جاهدوا بأموالكم. علينا أن نساعد أهل فلسطين، نقدم صدقة، نشارك في بناء مسجد، نشارك في بناء مركز تحفيظ، نشارك في مساعدة الفقراء والأيتام والمساكين. فهذه درجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. لذلك يا أخينا، واجب علينا في إندونيسيا وفي كل مكان أن نقف مع إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. فهذا واجب من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا إندونيسيا، جزاكم الله خير الجزاء أهل إندونيسيا. الحمد لله، أنتم دائما في المقدمة وفي الطليعة في مساعدة إخوانكم في فلسطين. جزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. تقبل الله منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. Pesan terakhir dari beliau, pertama mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah banyak membantu kepada bumi Palestina. Kemudian yang kedua, tadi juga beliau sampaikan kejadian yang kemarin barangkali untuk lebih afdalnya sebagai tambahan juga. Jadi pada tanggal 27 Ramadan kemarin, termasuk kapan beliau kan meninggal, umat Islam pada waktu itu hampir 50.000 di Masjid Al-Aqsa sedang itikaf dalam rangka untuk mengejar Lailatul Qadar. Pada waktu itu, kata beliau, bersamaan umat Yahudi pun ada ritual, ya, ada acara, tapi tidak banyak. Tempatnya juga tidak jauh dari komplek Masjid Al-Aqsa, tepatnya di komplek Tembok Buruk. Pijakan ketika Rasul mau ke Sidratul Muntaha. Entah setan apa yang merasuki Yahudi, tiba-tiba seperti apa ya, kalau bahasa saya ini kayak kebakaran jenggot gitu Pak. Jadi yang ada itu yang namanya setan gitu, merasa iri melihat umat Islam kompak di Al-Aqsa. Terbakarlah emosinya dengan segala cara. Akhirnya ada beberapa provokator mungkin lah, kalau bahasa kita mungkin, menyulut emosi Yahudi, mempengaruhi polisi tentara Israel, yang akhirnya
mereka masuk ke masjid, kata beliau, pakai sepatu, pakai sendal. Siapa sih yang tidak marah Bapak Ibu kalau masjid ini didatangi oleh orang tiba-tiba pakai sendal, pakai sepatu? Pasti marah. Gitu. Tidak terimalah, karena sebagian yang hadir di Al-Aqsa itu sebagian orang-orang gajah. Gitu. Karena orang-orang gajah ketika mau masuk ke Al-Aqsa itu sulit. Beda dengan kita, mau umrah silakan. Tapi kalau orang gajah itu prosesnya sulit, kata beliau. Tidak mudah. Bapak aja mau ke gajah, kalau tidak ada izin Allah, sulitnya luar biasa. Akhirnya brutal, musir jemaah yang sedang iktikaf. Akhirnya kata beliau yang real, yang mati itu cuma 5, yang syahid pada waktu itu, termasuk iman. Gitu. Nah sisanya luka berat, hampir 170-an kata beliau. Kocar kacir kan? Otomatis Hamas yang memang berkedudukan di Gaza merasa tidak nyaman. Ya akhirnya kan marah Pak. Itu siapa sih kalau Islam kalau tidak dipeteli Allah ya tidak akan macam-macam. Karena awalnya dari beliau dari Yahudi, Hamas akhirnya berontak. Di sanalah terjadi gencatan. Cuma mungkin kata beliau tidak seimbang. Yahudi mau didukung Amerika, Eropa, senjatanya lengkap. Jadi akhirnya kata beliau apa yang terjadi kemarin 200 sekian triliun kata beliau 273 yang wafat syahid. Kebanyakan anak-anak, kebanyakan wanita yang sedang hamil. Dan anehnya kata beliau, apa yang dilakukan kemarin bom itu tidak memenuhi kriteria SOP kalau bahasa di kantor. Yang tidak boleh ke sana justru yang tidak boleh diantar. Anak-anak tidak boleh dalam peraturan internasional. Sengaja dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, 1.800 bangunan hancur, masjid, madrasah, dan rumah, termasuk rumah beliau rata dengan tanah. Tapi apa kata beliau? Tidak jadi masalah. Iya, kami mau mati kek, mau hancur kek, yang penting Al-Aqsa jangan boleh dijual. Itu prinsipnya. Karena kalau Al-Aqsa dijual sama dengan menggadaikan wibawa umat Islam sedunia. Biarkan kami jihad secara fisik di sana, kata beliau. Biarkan kami mewakili bapak semua umat Islam. Yang penting kata beliau, ada 2 cara yang dilakukan oleh orang di luar Palestina. Yang pertama dengan doa. Doakan kata beliau, Allahumma ansur muslimin di Palestina, Allahumma ansur mujahidin di Palestina, Allahumma rasulna salatan fil masjidil aqsa. Yang beliau butuhkan sekarang adalah doa. Yang kedua, dampak dari kejadian kemarin, karena rumah bangunan banyak yang hancur, dihukum. Yuk jihad dengan harta sesuai kemampuan kata beliau. Karena di sana itu sekarang yang paling penting ada 2. Satu yang dibutuhkan sekarang adalah bahan makanan pokok untuk makan Pak. Sulit akses. Walaupun mata beliau kaget dan takjub. Kok di sini banyak yang menggalang donasi atau itu sampai nggak di sana kata beliau gitu. Karena beliau asli dari Gaza. Karena masuk ke sana itu tidak mudah, kecuali orang-orang yang ahli strategi. Kebetulan si Mamun ini memang pernah ikut berjuang, yang tahu sela-sela kelemahan Yahudi. Makanya beliau sampaikan kepada saya, jangan kami dijadikan haji munggu. Dia punya prinsip, kami bukan pengemis. Kami bukan pengemis. Kalau kami mau halal, mau sombong, ya udah aja keluar dari Palestina. Jadi orang kaya, gampang. Karena di sana itu harga tanah itu mahal. Mau dijual dibeli oleh Amerika pun gampang. Sempat pada tahun 2017 kata beliau, Donald Trump sempat menawarkan 50 miliar dolar. Ya, 55 miliar dolar dari Donald Trump agar warga tanah Palestina dibeli. Tapi kan tidak mau. Kalau mau tinggal hijab over jadi orang kaya. Tapi apa yang beliau sampaikan, saya tidak mau menggadaikan begitu saja. Makanya kata beliau yang sedang dibutuhkan hanya bangunan pokok, kemudian membangun rumah-rumah yang sudah hancur. Makanya pada kesempatan ini beliau menitipkan pesan, kalaulah dengan doa sudah tidak maksimal lagi, barangkali ada yang mau menyampaikan rezeki untuk bahan makanan pokok sana. Karena di sana itu bahan makanan terigu, ya bukan beras, beda dengan kita, atau roti juga. Cuma di sana nggak mungkin dari sini bawa makanan pokok. Karena di sana dipersulit kalau melihat bentuk fisik, gitu. Yang memang Syekh Muhammad ini
Di sana ada komunitas khusus dibantu oleh kakaknya. Ketika ada yang memberikan sodako itu diberikan misalnya di dekat Mesir. Jadi lewat terowongan katanya untuk membawa bahan makanan pokok. Itu barangkali makanya yang pertama karena ini amanah Kang Ustaz, beliau menyampaikan kemarin dari Bandung ada sponsor, ya, bukan sponsor yang memberikan support, memberikan semangat dari pabrik besar. Mohon izin Pak Ustaz. Ya misalnya seperti ini, kemarin datang hari Senin, saking semangat dari Bandung, dari pabrik besar, saya nggak bisa kasih bantuan apa-apa kecuali misal barangkali bermanfaat untuk syekh dan jemaah. Silakan istilah bahasa kami lebih dalam sesuai kemampuan jemaah. Barangkali siapa yang ingin berkontribusi ke Gaza Palestina, atas saya tadi amanah tadi pagi, tolong sampaikan nanti dikasih sorban atau syaf Palestina. Ini pas saya di mobil, saya gimana teknisnya tidak terserah, cuma supaya bayar karena yang dibutuhkan sekarang bahan makanan pokok sama untuk bangunan, beliau spontanitas. Ya kalau tidak keberatan kata bisa pindah. Itu setara dengan 100.000 katanya untuk infak ke Gaza Palestina. Kalaupun tidak ada sekarang kita share, jangan dipaksakan, sesuai dengan kemampuan. Kalaupun ada yang minat kata beliau silakan ambil. Kalau sudah ada rezekinya nanti dikoordinir sama BKM, langsung ditransfer ke Gaza Palestina. Itu yang pertama Pak, pesan dan amanat yang saya sampaikan. Jadi nanti setelah acara ada ramah tamah foto bersama, salju sudah ada dibawa di mobil, barangkali mangga. Kemudian yang kedua, barangkali Bapak Ibu yang ingin wakaf, kemarin markas tahfiz Quran beliau dihancurkan, ya 2 lantai tapi hancur rata. Sekarang insya Allah mau dibangun lagi, barangkali ada yang niat wakaf untuk markas tahfiz Quran beliau. Di sana banyak penghafal Al-Quran Bu, jangan kaget, 15 tahun sudah hafal 30 juz. Sekarang lagi dibangun, barangkali Bapak atau Pak DKM siapapun yang ingin wakaf, beda juga kalau wakaf harus dijawab kabul dengan syekh. Itu nanti dikasih sertifikat wakaf yang ditandatangan oleh imam besar dari Gaza Palestina. Berapa nilai wakaf? Sesuai kemampuan. Pak Didin saya mau 100.000, 1 juta, 1 miliar, maka langsung aja ijab kabul dengan saya. Kapan waktunya? Yang penting dibutuhkan amat saja. Boleh buat almarhum, boleh. Misalkan saya mau wakaf untuk Fulan bin Fulan. Uangnya tidak sedang, tidak jadi masalah. Saya pun tidak ada prinsip untuk memaksa, silakan. Itu ada kebaikan untuk kita juga katanya. Dan yang terakhir barangkali untuk besok ada amanat, kalau lagi ini dipakai sholat Jumat, kata beliau kemarin juga ada yang wafat lagi. Kadang-kadang berita-berita kecil tidak diekspos Pak. Ada kata beliau. Amanat dari beliau Pak Ketua DKM, besok kalau bisa ada sholat goib untuk warga Gaza Palestina, khusus untuk warga Palestina. Syukur kalau memang ada yang menitip infak sedekah yang bisa dikondisikan oleh BKM. Barangkali itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya menjelaskan secara umum. Ada yang artinya Kang Ustaz. Acara selanjutnya mungkin sambutan atas nama DKM. Setelah acara sambutan dilanjutkan doa penutup oleh Syekh Osama. Kemudian terakhir kita ramah tamah atau foto bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke DKM. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khusus Pak kita baik tidak akun muslim yang jauh dari Palestina yang tidak biasanya melihat di TV doang ngerti saya doang oke ya bagi nah sekarang kita bisa lihat langsung postur turunnya ini saya di sini sudah Pak DKM
mustahil, tidak ada yang bisa ditolong oleh Allah. Cuma barangkali bicara waktu, cuma barangkali bicara kesabaran. Yang jelas adalah apabila sabar itu terjadi, kita sudah yakin bahwa maksud Allah, bahwa Allah itu hanya beserta orang-orang yang sabar. Banyak barangkali lagi mohon doa untuk mamanya seluas cuman barangkali saya sebagai saudara sini tahu juga saya kemarin ada kabar kegiatan senjata gimana realisasinya. Alhamdulillah الآن الحرب انتهت لكن المشكلة الآن كثير من البيوت هدمت وتريد البناء من جديد. كثير من الناس لا يجدون المسكن والمأكل والمشرب. كثير من الأطفال الأيتام يحتاجون المساعدة. فهذا يعني شيء عظيم إن شاء الله الآن وقت الدعم المادي والمالي لأهلنا في فلسطين لنساعدهم على الطعام والشراب والمسكن بإذن الله تعالى. Kalau diterjemahkan secara umum barangkali secara fisik memang berhenti gencatan, tapi itu ada semacam apa ya, dorongan dari luar negeri, dari tiap-tiap negara, mungkin keteter juga Israel. Jadi apakah tapi kata beliau jangan kaget itu Yahudi suka hianat. Jadi seperti kucing Pak, kalau di depan kita di meja ada kita, kucing kalem. Ya, kita sedikit aja ke dapur, ikan asin habis deh. Itu ciri orang munafik, orang Yahudi. Jadi kadang-kadang tidak percaya dengan rencana. Akhirnya sekarang banyak kejadian kecil tapi tidak terekspos. Itulah sifatnya orang Yahudi. Makanya kalau tadi pertanyaan Kang Ustaz, bagaimana dengan gencatan senjata? Beliau bilang itu bohong-bohongan sebetulnya, cuma trik aja. Kalau orang munafik kan begitu, nanti bikin lagi sesuatu yang tidak diinginkan. Bapak Ibu sekalian, mari supaya acara ini membawa berkah ya, kita doa yang dipimpin oleh Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna abiduk bani عبيدك نواصينا بيدك عدل فيها قضاء ماض فينا حكمك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم اجعل إندونيسيا بردا وسلاما اللهم اجعل إندونيسيا بردا وسلاما اللهم اجعل إندونيسيا بردا وسلاما اللهم ولا تدع في هذا الصباح المبارك لا ميتا إلا رحمته ولا شهيدا إلا قبلته ولا جريحا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته
هديته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا يا كريم مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.